Halo, balik lagi dengan saya Cecilia di 40122111150. Prodi Ilmu Hukum kelas 2F. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Yang pertama itu ada mekanisme penyelesaian secara damai. Hukum internasional melalui Piagam PBB dan UNCLOS tahun 1982 menegaskan bahwa setiap perselisihan antara negara wajib diselesaikan secara damai. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Nah, untuk penyelesaian di luar pengadilan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan beberapa mekanisme lainnya. Kalau untuk yang secara persidangan itu bisa dilakukan melalui Mahkamah Internasional ataupun Badan Arbitrase. UNCLOS tahun 1982 telah mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu bab 15 dan lampiran 5, 6, 7, dan 8 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Negara yang bersengketa dihimbau untuk menggunakan mekanisme secara sukarela, yaitu mekanisme yang disepakati para pihak, mekanisme regional, dan konsiliasi. Akan tetapi, apabila tidak tercapai, dapat ditempuh melalui mekanisme compulsory procedure entailing binding decision yang membatasi pemilihan mekanisme pada 4 cara. Yaitu Mahkamah Internasional, Mahkamah Hukum Laut, Mahkamah Arbitrase, Mahkamah Spesialis Arbitrase. Yurisdiksi yang memiliki mahkamah yang dibentuk hanya terkait pada penafsiran dan penerapan ketentuan dalam UNCLOS. Selain itu, negara-negara diperbolehkan untuk membuat deklarasi tentang pemberlakuan sistem penyelesaian sengketa ini, khususnya pasal 15, 74, dan 83 UNCLOS tentang pemberlakuan pembatas maritim, hak kesejarahan, hak tradisional, sengketa tentang aktivitas militer, dan sengketa terkait dengan para Dewan Keamanan PBB. Negara Tiongkok, Filipina, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Australia merupakan negara di kawasan yang menggunakan hak deklarasi ini. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam UNCLOS 1982 mempunyai keterbatasan yurisdiksi, yaitu hanya pada persoalan penafsiran dan penerapan ketentuan UNCLOS tahun 1982. Keterbatasan ini tentu saja akan membawa konsekuensi dalam penyelesaian sengketa yang mengandung status kepemilikan fitur geografis dan batas kepemilikan pulau atau karang. Biasanya diselesaikan melalui negosiasi ataupun mahkamah internasional. Mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UNCLOS tahun 1982 ini dapat dikatakan merupakan mekanisme yang sangat kompleks, antara lain mengakomodasikan penyelesaian secara damai melalui mekanisme sukarela sebagaimana dianut dalam Piagam PBB. Akan tetapi, UNCLOS 1982 mengatur juga mekanisme yang mengikat. Selain itu, negara-negara diperbolehkan untuk membuat deklarasi yang tidak terkait pada penyelesaian yang mengikat tersebut. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian ini sangat kompleks dan mengharuskan negara-negara untuk mempelajari dan memahami prosedur ini. Seperti dalam hukum nasional, penyelesaian sengketa dalam hukum internasional harus pula memperhatikan hukum acara, hukum material, dan penadaan.
Jadi, ketiga unsur ini harus diperhatikan secara mendalam sebelum suatu negara membawa sengketa atau kasus ke mekanisme penyelesaian sengketa secara internasional. Nah, jadi itu sedikit penjelasan mengenai penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Seperti biasa, always ada kasus. Jadi, di sini tuh kita punya satu kasus. Kasusnya itu situasi Laut Cina Selatan setelah putusan PCA. Nah, PCA ini kalau teman-teman belum tahu, jadi PCA ini merupakan Mahkamah Arbitrase Internasional. Kita bacain dulu ya kasusnya. Situasi Laut Cina Selatan 2 tahun setelah putusan pengadilan arbitrase permanen PBB di Den Haag, Belanda belum menunjukkan tanda-tanda ke arah semua pihak yang berselisih menemukan jalan keluar, tetapi sebaliknya kerumitan telah menghadang di depan. Cina sebagai salah satu pihak yang mengklaim masih melakukan aktivitas-aktivitas terutama militerisasi kepulauan buatan yang Vietnam katakan telah menduduki wilayahnya di Kepulauan Spratly secara ilegal. Pihak-pihak yang turut mengklaim sebagai wilayah Laut Cina Selatan ialah Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Para pengamat mengatakan peningkatan aktivitas dan kehadiran militer Cina di Laut Cina Selatan berpotensi mengancam stabilitas, kebebasan maritim internasional, dan keamanan kawasan. Setelah proses 3 tahun pengajuan kasus oleh Filipina, PCA memutuskan pada 12 Juli tahun 2016 mengabulkan gugatan Filipina atas wilayah di Laut Cina Selatan yang mengklaim dan tidak mengakui 9 garis putus-putus atau dikenal juga sebagai garis-garis berbentuk O dari Cina. Dalam amar putusan setebal 497 halaman, Mahkamah menyatakan klaim Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menolak hak sejarah dari Cina di Laut Cina Selatan. Keputusan itu juga menjelaskan bahwa pulau buatan di Cina atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif 200 mil dan wilayah perairan 12 mil karena ketidakmampuan menyangga kehidupan manusia di pulau buatan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Z dan landasan kontinen sesuai dengan hukum internasional. Pengadilan telah menentukan bahwa Cina telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina di Z-nya karena menghalangi kapal penangkap ikan dan kapal eksplorasi dari Filipina membangun sebuah pulau buatan. Juga dinyatakan bahwa nelayan Filipina dan nelayan Cina memiliki hak mencari ikan di Scarborough Shoal, namun Cina turun mengintervensi untuk mencegah akses nelayan Filipina ke laut. Segera setelah putusan pengadilan keluar, Beijing mengumumkan tidak dapat menerima dan mengakui hasil penilaian. Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Nasional, dan banyak media Cina secara bersamaan mendesak putusan Mahkamah Internasional mengenai gugatan Laut Cina Selatan dihentikan. Jadi di sini Cina juga mengambil tindakan. Jadi tindakan yang diambil oleh Cina setelah putusan itu, selama 2 tahun terakhir, Cina terus melobi negara-negara kawasan demi sikapnya yang absurd, mengabaikan hukum dan juga masyarakat internasional. Pada tanggal 14 bulan 5 tahun 2018, Cina menerbitkan sebuah buku yang mengkaji keputusan arbitrase PBB untuk Laut Cina Selatan. Aksi Cina itu sebagai argumen untuk mempertahankan sikapnya yang menimbulkan reaksi negara-negara terkait di kawasan. Keputusan PCA memiliki dasar hukum internasional yang penting sesuai Konvensi PBB 1982
tentang hukum laut. Semua negara di kawasan itu termasuk Cina telah menandatangani dan meratifikasi konvensi ini, dan dokumen ini memiliki dasar hukum umum untuk menyelesaikan sengketa maritim. Setelah putusan PCA, Cina terus merenovasi, menyempurnakan, dan mempersenjatai pulau-pulau buatan yang di Kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam. Cina telah membangun dan menyempurnakan pulau buatan serta melakukan militerisasi pulau-pulau ini di Laut Cina Selatan dengan sarana paling modern. Dalam waktu 2 tahun telah terjadi perubahan di ukuran beberapa pulau kerang. Total luas pulau yang diklaim Cina di Spratly sebagai 1.300 hektar. Ini adalah pekerjaan yang dapat dikatakan merupakan skala terbesar di dunia di planet yang tidak pernah memiliki renovasi besar sebelumnya. Setelah putusan mahkamah, Cina terus menunjukkan eksistensinya atas pulau-pulau buatan itu dan berfokus pada membangun pangkalan militer dilengkapi 2 bandar udara untuk melayani naik turunnya pesawat-pesawat tempur seperti J-10, J-11 SU-30MK, MiG-29, sejumlah hanggar dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, Cina telah membangun pelabuhan militer, memasang dan mengoperasikan radar dengan frekuensi tinggi yang melayani keperluan militer di Pulau GAC, Magaven, Tungyah, dan Chaofen. Ketika ada radar frekuensi tinggi di sini, Cina benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan setiap pesawat kapal asing yang melintas Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Secara paralel dengan kegiatan konstruksi pangkalan militer, Cina juga membangun pekerjaan sipil seperti klinik kesehatan, pusat bantuan penyelamatan di laut, dasar jasa kelautan, perbaikan kecil, pompa minyak, tanker, membangun mercusuar, pusat penelitian ilmiah kelautan, lingkungan. Tentu saja apa yang dipertontonkan Cina di kawasan mendapat penentangan keras dari banyak negara di kawasan dan internasional. Tindakan Cina terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah keputusan PCA. Meskipun pendapat internasional dan itu juga sangat kontras dengan pernyataan Presiden Cina Xi Jinping baru-baru ini. Mereka tidak akan melanjutkan untuk memiliterisasi pulau-pulau buatan yang secara ilegal dibangun di Laut Cina internasional. Jadi segitu aja deh kasusnya, guys. Jadi pertanyaannya tuh, apakah PCA itu mempunyai wewenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional? Seperti yang udah aku jelasin di awal ya, guys. Kalau kita tuh juga, bukan kita sih, PBB itu juga ada ngasih solusi lain ya, bukan ngasih solusi lain sih, dalam mekanisme kalau nggak bisa diselesaikan secara damai itu kan ada 4 cara tuh. Salah satunya arbitrase. Nah, kalau PCA ini kan merupakan mahkamah arbitrase internasional atau Permanent Court of Arbitration, yang merupakan sebuah organisasi internasional berbasis di Hague, Den Haag. Organisasi ini didirikan pada tahun 1899. Pada awalnya merupakan konferensi perdamaian Den Haag. Tapi yang harus digarisbawahi, ternyata Mahkamah Arbitrase Internasional tidak mempunyai wewenang. Jadi PCA ini tidak berwewenang untuk putusan perkara maritim. PCA di Den Haag, Belanda sebenarnya bukan pengadilan yang tepat untuk memutuskan perkara kelautan wilayah maritim negara-negara dunia. Kenapa? Karena pasalnya mereka tidak memiliki atau hakim-hakim yang cukup, apalagi yang paham betul
untuk memeriksa perkara semacam ini, termasuk konflik Laut Cina Selatan. Hakim Itlos Park Yun-hik dalam Simposium Internasional Asia tahun 2016 di Shangri-La menegaskan PBB telah meresmikan sebuah hukum kelautan internasional yaitu UNCLOS. Nah, jadi UNCLOS ini yang tadi tuh dijelasin di awal, harus diselesaikan secara damai. Dalam hukum itu yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara kelautan internasional adalah International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS. Jadi sekian dari saya, terima kasih guys, bye bye.